Kemudian yang kedua, bertemu dengan keluarga almarhumah Teh Nike ya guys. Jadi Amel ini suka banget sama baju-baju yang simple ya, kayak kemeja, kaos, kayak gitu. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku pengen nyapa kalian dulu gimana kabarnya. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar rezekinya dan mudah-mudahan seluruh urusannya. Amin, Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini aku pengen ngebahas seperti yang di judul ya guys. Jadi bisa dibilang kita ini flashback ya guys, dari pertama kali Amel viral ya. Sobat kalian yang penasaran, nanti aku bakalan bahas apa aja, kalian simak sampai selesai, jangan di skip ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Jadi kemunculan Amel Amelia bisa mengobati rasa rindu kita ya guys, terutama dari fansnya almarhumah Teh Nike ya guys. So di video kali ini aku pengen ngebahas buktinya kalau misalnya Amel ini adalah inspirasi banyak orang ya guys. Wow, luar biasa banget ya. Wow. Jadi aku udah merangkum sekitar 8 alasan ya kenapa sih Amel ini bisa disebut sebagai inspirasi banyak orang ya guys. So yang pertama adalah fans almarhumah Teh Nike ya guys. Jadi banyak banget anak muda zaman now ya guys yang fans juga sama almarhumah Teh Nike karena kehadiran Amel ya guys. Bener nggak? Bener dong. Karena aku pribadi guys, jujur aja ya, dulu itu aku sering banget dengerin lagu-lagunya almarhumah Teh Nike, tapi sekedar cuma tahu aja gitu ya, karena yang ngefans ini sebenarnya tante aku guys, jadi bukan aku gitu ya. Tapi karena dicekoki terus lagu-lagu itu ya, karena beliau ini punya banyak koleksi kaset ya guys. Kalau dulu itu kan pakai kaset yang digulung-gulung gitu ya, jadi ada pitanya itu ya guys, dan sensasi untuk ngegulungnya itu yang luar biasa banget menurut aku ya. Nah setelah viralnya Amel guys, aku jadi mulai cari tahu gitu ya, maksudnya cari tahu sosok almarhumah Teh Nike ini seperti apa semasa hidupnya gitu ya guys. Jadi googling gitu, dan kebetulan juga aku bikin konten juga ya guys, tapi tetap mengaitkan dengan Amel ya guys, karena Amel ini kan banyak kesamaan banget dengan almarhumah Teh Nike ya guys. Dan sosok Amel Amelia dibilang mirip ya guys dengan almarhumah Teh Nike dan sebagai pengobat rindu tentunya ya guys. Kemudian yang kedua, bertemu dengan keluarga almarhumah Teh Nike ya guys. Setelah kemunculan Amel ya, Amel ini akhirnya bertemu ya dengan maminya almarhumah Teh Nike ya, dan maminya sendiri ya sebagai orang tuanya almarhumah Teh Nike mengiyakan ya guys kalau Amel ini memang mirip banget dengan almarhumah Teh Nike, dimana seorang anak yang udah meninggal lama banget ya guys, dan akhirnya ketemu dengan sosok yang mirip ya guys dengan almarhumah Teh Nike. Masya Allah banget ya, pastinya sedih campur aduk gitu ya guys, bahagia juga, ibaratnya kayak udah terpisah lama bertahun-tahun ya guys, terus ketemu lagi gitu ya, tapi dalam wujud yang berbeda ya guys. Masya Allah banget ya. Wallahu alam ya guys, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya, karena di dunia ini tuh katanya satu orang aja guys punya 7 kembaran ya guys. Kalian yang sering nonton On The Spot ya guys, masih ada nggak sih? Itu acara yang di Trans 7 kalau nggak salah ya guys. Jadi yang ngebahas soal ya kayak gitu, kayak 7 keajaiban dunia, terus apa gitu ya, pokoknya hal-hal yang unik kayak gitu pasti tahu ya guys, karena kan sempat juga ngebahas soal yang 7 kembaran kayak gitu ya guys. Jadi Masya Allah banget ya. Jangankan Amel ya guys, orang biasa aja kadang kan ada yang kok mirip ya mukanya kayak gitu ya. Aku aja di sini guys, di Taiwan ya, kadang tuh ada gitu ya orang yang mirip orang Indonesia gitu ya, kayak misalnya mirip saudara aku atau misalnya mirip teman aku guys. Jadi emang bener gitu ya kalau misalnya orang itu ada 7 kembaran ya guys di dunia gitu. Jadi akhirnya banyak juga ya kayak fansnya almarhumah Teh Nike ataupun fansnya Amel yang berkunjung ke museumnya almarhumah Teh Nike ya. Dan di museum tersebut biasanya ada Kang Alan ya, kakaknya almarhumah Teh Nike. Jadi biasanya Kang Alan ini kan kayak nemenin orang-orang atau pengunjung yang ke museum tersebut ya guys. Terus ada kafenya juga kan, kafenya almarhumah Teh Nike ya. Pokoknya jadinya orang-orang nih kenal gitu, kenal lebih dekat dengan keluarga almarhumah Teh Nike ya guys. Luar biasa banget. Kemudian yang ketiga yaitu musisi zaman dulu jadinya comeback ya guys. Contohnya Om Domi Alen ya guys. Jadi Om Domi Alen ini akhirnya menciptakan 2 lagu ya guys untuk Amel Amelia yang berjudul lagu serupa dan juga Ku Ingin Bebas ya guys. Kemudian selain itu banyak juga sih yang kayak diwawancara gitu ya, kayak Ita Purnamasari, terus ada Tessa Mariska sebagai sahabat-sahabatnya almarhumah Teh Nike ya guys. Jadi mereka ini diwawancara gimana tanggapannya atas kehadiran Amel ya guys. Jadi kehadiran Amel ini bener
benar-benar menggemparkan dunia gitu ya guys. Karena fansnya Amel ini nggak cuma dari Indonesia ya guys, tapi ada dari Malaysia, di Hong Kong, terus di Taiwan juga ada. Pokoknya banyak banget ya guys, karena sekarang ini teknologi maju banget ya guys, ada medsos ya, jadi berita apapun bisa menyebar dengan cepat ya guys, luar biasa banget. Dan nggak cuma musisi-musisi senior atau musisi-musisi yang kondang ya guys, tapi musisi lokal juga terinspirasi menciptakan lagu tentang Amel juga ya guys. Aku lihat di YouTube tuh banyak banget ya guys yang nyiptain gitu. Dan kemarin atau kapan gitu ya guys, aku ngeliat postingan dari Om Eko ya, ayahnya Amel, katanya ada penyanyi yang menciptakan 30 lagu kalau nggak salah ya guys. Pokoknya band asal daerah mana gitu ya guys, aku agak lupa gitu ya. Nanti kalian bisa kepoin aja ya di Instagramnya ayahnya Amel ya guys, keren banget. Kemudian selanjutnya style baju almarhumah Tenike diminati ya guys, karena Amel ini secara nggak sengaja ya guys, secara kebetulan dan memang kayak suatu apa ya, chemistry lah gitu ya. Jadi ikatan batinnya Amel dan almarhumah Tenike sepertinya kuat banget ya guys, sampai style fashion juga sama ya guys. Jadi Amel ini suka banget sama baju-baju yang simple ya, kayak kemeja, kaos, kayak gitu-gitu ya guys. Dan banyak banget yang mirip ya guys, seperti yang kemarin aku bahas ya, kalian bisa kepoin yang belum nonton videonya ya guys. Jadi di koleksi foto-foto yang kemarin itu banyak banget kesamaan baju yang dipakai Amel sama almarhumah Tenike ya guys. Pokoknya cara berpakaiannya nih simple banget gitu ya guys, jadi nggak ribet-ribet gitu ya. Apalagi kemeja yang dipakai sama Amel ya, yang kemeja kotak-kotak itu kayaknya jadi trendsetter juga ya guys, karena kan banyak yang bilang oh itu kemeja Amel kayak gitu ya guys. Aku juga kalau ngelihat kemeja kotak-kotak merah di toko baju gitu ya, jadinya inget Amel guys. Selanjutnya Amel ini sebagai bahan konten kreator ya guys, salah satunya channel aku. Jadi sejak viralnya Amel, aku selalu bikin konten tentang Amel ya guys. Sayangnya di channel yang dulu itu udah bermasalah gitu, jadi dinonaktifkan guys. Sedih banget sih, soalnya udah 13k gitu ya. Tapi akhirnya aku bisa fighting lagi ya, bikin channel baru. Dan alhamdulillahnya guys, walaupun channel aku ini terbilang baru banget ya guys, sekitar 4 bulanan lah kalau nggak salah ya guys. Karena aku lihat sih duluan Bang Ilvo ya bikin bulan September kalau nggak salah ya Bang Ilvo, terus akunnya bulan Oktober guys, jadi beda sebulanan lah gitu ya. Jadi sekitar 4 bulanan aku berjalan nih channelnya nih guys. Tapi alhamdulillah subscribernya ya udah lumayan gitu ya, 5k lebih gitu ya, berkat dukungan kalian semua. Pokoknya thank you banget ya, thank you so much ya guys. Kemudian orang-orang terdekat dari almarhumah Tenike ini ikut kecipratan rezeki ya guys, kayak Wak Umar gitu ya. Waktu itu juga jadinya kan orang tahu gitu ya guys, keadaannya Wak Umar seperti apa gitu ya di rumahnya. Jadinya banyak teman-teman artis atau sahabat-sahabatnya almarhumah Tenike yang berbagi rezeki gitu ya ke Wak Umar ya guys. Masya Allah banget. Dan orang-orang terdekat tersebut akhirnya bisa diwawancara, dan kalau nggak salah ada juga yang diundang di TV ya guys. Jadi Masya Allah banget ya, dari viralnya Amel ini sangat luas gitu ya guys jangkauannya gitu ya. Jadi banyak orang-orang terdekat dari almarhumah Tenike yang mendapatkan rezeki ya karena kehadiran Amel ya guys. Kemudian selanjutnya guys, yang baru-baru ini ya, yaitu fenomena mirip artis ya guys. Setelah kemunculan Amel, ada juga beberapa yang dibilang mirip juga dengan almarhumah Tenike ya guys. Kalau Amel ini kan mukanya, kalau yang satunya itu mirip suaranya ya guys. Jadi it's okay sih, itu maksudnya kita sebagai fansnya almarhumah Tenike maupun Amel ya sah-sah aja gitu maksudnya. Jadi setiap orang ini kan berhak mengemukakan pendapatnya ya guys. Kalau misalnya kayak Amel katanya mirip dengan almarhumah Tenike mukanya ya guys, sedangkan Resa ini suaranya yang mirip ya guys. Jadi menurut aku ini suatu anugerah banget ya guys. Setiap orang juga berhak sih untuk mensupport siapa aja ya guys. Kalau aku pribadi sih aku support Amel ya guys, karena menurut aku muka yang mirip ini lebih mengobati rasa rindu ya guys dibandingin kayak suara gitu. Kalau suara kan mungkin bisa dengerin dari MP3 atau bisa lihat dari YouTube gitu ya. Tapi kembali lagi sih guys ke selera ya guys. Aku juga nggak bisa maksain orang untuk suka sama Amel atau suka sama siapa gitu ya, karena kita berhak untuk mengidolakan siapapun ya guys, tapi jangan sampai saling menjatuhkan ya guys. Pokoknya gitu aja ya guys untuk video kali ini. Thank you for watching. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys. Pokoknya sekali lagi thank you for watching. See you next video. Bye bye.